Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan aku dengan dua malaikat dalam hidupku. Aku gak pernah menyangka Mas Aldi suka sama aku. Ya Allah. Walaupun aku nggak tahu apa Mas Aldi mencintai aku seperti aku mencintai Mas Aldi. Maya, kenapa justru kamu ninggalin aku sendirian tadi? Maaf Mas, aku nggak maksud ninggalin Mas di luar tadi, tapi Aku minta maaf kalau ada kata-kata dari aku menyinggung perasaan kamu. enggak Mas. Kata-kata Mas sama sekali nggak nyinggung aku, nggak ada satupun kata-kata Mas. Terus kenapa sekarang kamu masuk ke kamar dan menangis? Karena aku terharu, Mas. Setelah Farhan pergi ninggalin aku dan juga anakku yang meninggal dunia, aku nggak pernah nyangka kalau aku akan ketemu dengan laki-laki yang menyukai aku, bahkan membutuhkan aku, Mas. Tapi subhanallah, alhamdulillah sekarang kita bertiga dipertemuin sama Allah. Aku juga. Awalnya tadi aku berpikir hidup aku sudah hancur. Aku memiliki anak dari ibu yang menolak kelahirannya. Setelah itu aku berpikir, aku harus membawa Mumtaz keluar dari rumah itu. Dan sebagai laki-laki, aku pikir aku akan sangat mudah untuk merawat Mumtaz sendirian. Tapi ternyata merawat anak kecil itu sangat susah. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan jalan yang berbeda. Allah menunjukkan kalau kita bertiga ini harus ketemu, dan aku dan Mumtaz bertemu dengan seseorang yang mau memberikan ASI kepada Mumtaz di saat Mumtaz sangat membutuhkan itu. Dan aku rasa ini adalah sebuah kebahagiaan yang buat aku tidak ada nilainya. Aku juga bersyukur dan berterima kasih karena Mas sudah mempercayakan aku untuk merawat Mumtaz dan juga memberikannya ASI. Terima kasih, Mas. Sebenarnya aku malu. Aku malu untuk meminta penerimaan kamu kepada aku dengan ketidakberdayaan aku sekarang. Enggak, Mas. Gak seharusnya kamu malu. Justru aku salut sama kamu, Mas. Sekarang aku udah tahu banyak tentang kamu dan
Aku kagum karena kamu ninggalin semua kekayaan kamu, semua kemewahan kamu, dan itu hanya demi Mumtaz. Dan demi kamu mempertahankan prinsip kamu yang kamu anggap benar. Jarang laki-laki seperti itu, Mas. Jarang. Terima kasih atas penghargaan kamu untuk aku. Tapi Mas, ada satu hal yang aku takutin dan aku nggak bisa berhenti mikirin itu, Mas. Aku takut kalau suatu hari Anita telah berubah dan dia datang ke kehidupan kita dan dia mau kembali lagi bersama kamu untuk membina perkawinan lagi, Mas. Gimana kalau itu terjadi, Mas? Aku nggak bisa kamu tinggalin gitu aja. Maya, aku mohon sama kamu, jangan lagi menyebut nama Anita. Di antara aku dan Anita sudah merupakan masa lalu. Kalaupun ada komunikasi yang terjalin, itu semua karena Mumtaz. Tapi mungkin tidak sekarang. Mungkin nanti. Atau entah kapan. Buat aku yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan dari Mumtazku. Dan selama ini apa yang aku rasakan? Kebahagiaan Mumtaz hanya kamu yang bisa berikan. Aku harap kita jangan bersedih lagi ya. Aku nggak sedih, Mas. Aku justru senang banget karena masih ada laki-laki yang mau menerima aku apa adanya. Dengan kondisi aku yang seperti ini. Aku juga bersyukur karena kamu mau menerima aku apa adanya. Tuh. Kayaknya kita jangan sedih lagi. Kalau enggak, Mumtaz juga ikutan sedih. Sayang. Mumtaz, Papa pergi kerja dulu ya. Kamu jangan nakal-nakal di sini ya. Kalau gitu, aku berangkat kerja ya. Ya udah, hati-hati ya, Mas. Terima kasih. Hati-hati, Mas. Sayang. Syukur alhamdulillah. Ternyata Mayang mau menerima aku. Itu artinya masa depan Mumtaz akan terjamin bersama seorang ibu yang menyayanginya. Sekarang tugasku adalah belajar untuk mencintai Mayang dan mencoba melupakan masa lalu aku dengan Najwa. Kamu jangan lupa, setelah kita menikah ini, aku ingin punya anak yang banyak sekali. Biar tiap hari kita bisa dengar Papa, Mama. Mereka bisa ngeramein rumah yang besar ini. Ya Allah, aku tahu Najwa adalah cinta sejatiku. Tapi izinkan aku untuk belajar melupakan semuanya dan memulai hidup yang baru. Kan ada kejahatan rupanya. Hei, berhenti! Mau jadi pahlawan lo? Hajar dia! Mau jadi jagoan? Hah? Kalian pikir aku takut? Hah?
Bella? Bella, aku pikir sebaiknya kamu cepat pulang. Karena aku pikir mereka-mereka ini bisa datang dan kembali lagi untuk menyerang. Iya, pasti akan pulang, tapi sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih sama Bapak. Karena kalau tidak pasti mereka bisa merampok saya. Tapi kenapa kamu menangis? Kamu tidak usah menangis, Bella. Hapus air matamu. Enggak, Pak, saya nggak tahu jadinya kalau misalnya nggak ada Bapak. Bisa aja kan saya mati di tangan penjahat-penjahat itu. Bella, berhenti menangis. Orang pikir aku yang membuatmu menangis. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Kalau tadi nggak ada Bapak, saya nggak tahu apa jadinya. Bella, tolong jangan gini. Kamu tidak boleh peluk aku. Kita bukan muhrim. Maafin saya, Pak. Mungkin saya terlalu emosional, jadi saya mau meluk Bapak. Saya nggak berpikir seperti itu. Kasian sekali kamu, Najwa. Sebentar lagi, kamu akan merasakan gimana sakitnya dikhianat. Aku ya, foto ini akan membuat Rehan dan Najwa bertengkar hebat. Seperti pertengkaran Aldi dan aku di masa perkawinan kami dulu. Dan semua pertengkaran itu bersumber dari kamu, Najwa. Tapi Bella, bagaimana kalau ada orang yang melihat kita begini dan menyampaikannya pada Najwa? Bukannya itu akan jadi masalah untuk kita? Saya minta maaf, Pak. Tapi saya benar-benar gak ada maksud untuk meluk Bapak. Saya cuma ngerasa kalau Bapak itu adalah malaikat penyelamat saya. Ya sudah, lupakan Bella. Aku harus pergi sekarang. Apa Bapak percaya sama takdir? Ya, tentu saja. Aku percaya pada takdir. Tapi untuk apa ini kamu tanyakan sekarang? Hari ini saya memutuskan untuk tidak menghubungi atau menemui Bapak lagi. Tapi takdir berkata lain. Ternyata kita dipertemukan di sini. Masalahnya itulah yang kamu yakini. Kamu tahu tidak bagaimana menurutku tentang kejadian hari ini? Aku berpikir kamu ini drama queen. Kamu mendramatisir kejadian yang kebetulan. Bapak bisa bilang kalau semua ini adalah kebetulan. Tapi buat saya ini semua adalah takdir. Ya, terserah kamu mau berpikir apa saja. Yang jelas sekarang aku harus pergi. Bella, lihat deh. Di foto yang ini, Rehan kayak lagi meluk kamu dengan mesra. Kalian berdua kayak saling membutuhkan gitu deh. Kamu hebat banget ya, Anita. Kamu bisa mengambil momen-momen dengan timing yang pas. Pasti sebentar lagi Najwa bakalan marah banget sama Rehan. Tapi gimana kalau sampai orang-orang suruhan kamu itu buka mulut? Kamu tenang aja, Bella. Mereka udah sering kok kerja buat aku. Dan aku bisa jamin, mereka nggak akan buka mulut. Karena aku udah kasih uang tambahan untuk tutup mulut mereka. Kamu itu orang yang penuh siasat ya. Asal kamu tahu ya, Bella. Sebelum aku kenal sama kamu, aku udah sering kok melakukan hal-hal seperti ini. Dan menurut aku, perempuan seperti kita itu punya wajah cantik itu nggak cukup. Kita harus lebih pintar untuk dapat apa yang kita mau dalam hidup ini. Aku emang gak salah milih kamu sebagai partner aku untuk memisahkan Rehan sama Najwa. Untung aku ketemu sama kamu ya. Kita berdua adalah partner yang cocok untuk bekerja sama menghancurkan musuh-musuh kita. Kamu tenang aja, Bella. Aku punya banyak rencana untuk menyatukan kamu sama Rehan. Dan kalau perlu, kita singkirin aja Najwa. Dan untuk langkah selanjutnya, aku akan kirim foto-foto ini ke Najwa. Wow, ide kamu luar biasa ya, Anita.
Aku udah gak sabar untuk menyingkirkan Najwa. Tapi aku gak mau Najwa itu mati dulu. Karena Rehan itu pasti bakal sangat terpukul. Tunggu sampai Rehan benar-benar jatuh cinta sama aku, baru kita singkirkan Najwa. Dan sekarang kamu boleh kirim foto itu ke Najwa biar dia shock. Kalau aku udah kirim gambar-gambar ini ke Najwa, Najwa pasti akan telepon aku untuk minta penjelasan aku. Lihat aja, aku akan bikin Najwa terbakar api cemburu. Dan kalau perlu, mati karena terbakar. Kamu nggak tahu apa rencana aku, Bella. Kamu juga nggak akan pernah tahu kalau aku sebenarnya masih dendam sama Najwa. Sampai kapanpun, Najwa adalah musuh aku. Musuh terbesar sepanjang masa. Gara-gara Najwa, Aldi nggak bisa mencintai aku. Dan Najwa juga yang menjadi alasan kenapa Aldi meninggalkan aku.